Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Satria Adi Prasetya, di video pembelajaran online materi statistika. Baik, di sini Pak Sat buat media pembelajaran untuk materi statistik, khususnya dalam materi ukuran letak data. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, Pak Sat sampaikan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Jadi, silakan ini dicermati KD dan indikator yang akan dipelajari pada video kali ini. Untuk indikatornya, ya, jadi setelah kalian menyaksikan video ini, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Terus kemudian kalian juga diharapkan mampu menentukan kuartil, desil, dan persentil dari data berkelompok. Terus kalian juga dituntut untuk menyajikan langkah perhitungan ukuran penyebaran data, yaitu kuartil, desil, dan persentil dari data berkelompok. Jadi itu indikator pencapaian materinya, silakan itu dicermati. Jadi nanti supaya kalian mampu, jadi dalam menyimak video ini kalian bisa sepenuhnya paham apa yang akan kalian capai. Oke, lanjut. Nah, seperti biasa, Pak Sat sampaikan dulu cakupan materinya. Ya, kemarin kita sudah membahas penyajian data, terus ukuran pemusatan data, dan kemudian video berikutnya atau video ini yaitu tentang ukuran letak data. Jadi, ukuran letak data. Oke, ukuran letak data itu meliputi yang di sini kita bahas ada 3 ya. Jadi ukuran letak data ada 3. Yang pertama ada kuartil, notasinya itu X besar. Terus ada desil, D besar. Terus ada persentil, dinotasikan dengan huruf P besar. Baik, oke, langsung ke intinya. Yang pertama kita bahas adalah kuartil. Jadi kuartil adalah nilai yang membagi statistik peringkat menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Oke, untuk rumusnya sendiri itu I sama dengan TBK plus I per 4 dikalikan jumlah F dikurangi FKI dibagi FI dikali P. Nah, ini silakan dipahami. Kalau bisa langsung dihafalkan sekarang dalam waktu 10 detik. Oke, cukup. Ada 10 detik nggak tadi ya? Adalah. Oke, untuk keterangannya ini, jadi X itu sendiri kuartil. Terus untuk I-nya 1 atau X1 itu kuartil bawah, X2 kuartil tengah atau sama dengan median. Terus X3 ada kuartil atas dan sebagainya. Nah, yang perlu kalian cermati ini ada X2 ya. X2 itu kuartil tengah sama dengan median. Nah, maksudnya apa? Nah, oke, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke, lanjut. Oke, contoh 1. Pak Sat punya contoh 1, tabel di bawah ini adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 MIPA 1. Nah, tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan juga kuartil atas dari data tersebut. Oke.
Oke, kita bahas satu persatu. Kuartil bawah atau dinotasikan sebagai Q1. Nah, sepertinya langkahnya tidak asing ya. Jadi kita cari TB dulu, cari jumlah FK, cari F, cari P. Nah, sepertinya tidak asing ya. Oke, tapi kita lanjut dulu. Oke, ingat. Untuk kelas kuartil bawah itu rumusnya 1/4 N. Nah, N-nya itu apa? Ya, seperti biasanya, N-nya adalah jumlah frekuensi. Oke, sambil Pak Sat pandu seperti biasanya. Jadi, Pak Sat mohon maaf dulu kalau nanti tulisan Pak Sat dalam komputer ini jelek ya. Oke, 1/4 N. N-nya ini 40. Ini N. Berarti kita isi 40. Nah, berarti 1/4 dari 40 berapa? Ya, 10. 10. Oke. Nah, kemudian kita tentukan kelas kuartil bawah itu sendiri, yaitu data ke 10. Oke. Ini 6, berarti masih kurang ya. 6 ditambah 9, 15. Nah, sudah lebih kan? Nah, kalau sudah lebih berarti artinya data berhenti di situ. Jadi, secara otomatis kelas dari kuartil bawah itu ya ini 51 sampai 60. Nah, setelah kelas kuartil bawah itu sudah diketahui, maka bisa kita cari TB-nya. TB itu apa kemarin? TB bawah. Cara mencarinya? Ya, cara mencarinya batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 51 kurangi 0,5 ya 50. Nah, ini harus pelan-pelan ya, 50,5. Oke. Ini jumlah FK. Ini bukan jumlah ya sebenarnya ya. Jadi ini dihilangkan saja. Jadi FK1 berapa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas. Nah, sebelumnya berarti ya ini cuma ada satu ini ya udah. Jadi FK-nya 6. Nah, kemudian kita cari F-nya. F-nya berapa? Ini ya. F-nya 9. Wah, ini coret-coretan nih, nggak apa-apa lah. Jadi saya kasih tanda panah. Jadi F-nya ada. F-nya itu 9. Terus P-nya panjang kelas. Nah, dihitung mulai dari 51 sampai 60. Ada 10. Nah, datanya sudah kita dapat semua, berarti tugas kalian tinggal mengisi atau melengkapi titik-titik di bawah ini dengan jawaban kalian. Dan seperti biasanya, silahkan setelah kalian lengkapi titik-titik ini, kalian catat dalam buku, kemudian kalian foto dan kirimkan ke WA Pak Satya di nomor WA Pak Sat yang baru ya. Kalau yang belum punya, nanti Pak Sat kasih WA Pak Sat lewat grup WA ya. Oke, jadi kita lanjut dulu. Simpulannya, nah ini tadi yang Pak Sat singgung sebelumnya. Dilihat dari rumusnya, apakah ada hubungan atau kesamaan antara kuartil dan median? Ada nggak hubungan kalau dilihat dari rumusnya tadi? Di sebelumnya kan dijelaskan ya, bahwa Q2 itu sama dengan median. Jadi, ya sudah jelas cara mencari kuartil dan cara mencari median itu langkahnya sama. Nah, yang membedakan apa dalam rumus itu? Oke, nah silakan itu didiskusikan dengan kelompok kalian, kemudian tulis disusun yang rapi, kemudian kirim ke WA Pak Sat. Gitu nggih. Oke, lanjut.
Nah, tugas untuk kuartil tengah Q2 dan kuartil atas Q3 silakan dikerjakan secara individu dan kirim ke WA Pak Sat. Itu nggih. Jadi untuk kuartil tengah dan kuartil atas ini adalah tugas individu. Jadi masing-masing individu wajib mengirimkan tugasnya. Oke, lanjut. Oke, ukuran letak yang kedua ada desil. Nah, desil itu adalah nilai yang membagi statistik peringkat menjadi 10 bagian yang sama banyaknya. Desil itu berasal dari kata dasa, itu untuk mempermudah ya. Dasa itu 10. Jadi nilai yang membagi statistik peringkat menjadi 10 bagian yang sama banyak. Untuk desil itu, desil data berkelompok itu dirumuskan DI sama dengan TB ditambah I per 10 kali jumlah F dikurangi FK dibagi F dikali P. Nah, rumus ini juga sangat familiar ya. Jadi ada kesamaan antara rumus median, rumus kuartil, dan juga rumus desil. Nah, sehingga otomatis kan, jadi otomatis itu kan langkah untuk mencari desil itu ya sama dengan cara mencari median dan juga cara mencari kuartil. Nah, pertanyaannya dilihat dari rumusnya, apakah ada hubungan? Nah, kayak tadi ya, apakah ada hubungan kesamaan antara kuartil dan desil? Ya jelas ada ya. Jadi cara mencari kuartil dan cara mencari desil itu sama. Yang membedakan apanya? Nah, itu tugas kalian untuk didiskusikan dengan kelompok kalian. Tapi Pak Sat kasih gambaran ya. Perbedaannya itu hanya terletak di ini ya. Kalau desil itu I per 10 karena membagi menjadi 10 bagian. Kalau kuartil itu I per 4 karena membagi menjadi 4 bagian. Nah, itu saja bocorannya. Jadi nanti silahkan didiskusikan dengan teman atau kelompok kalian, disusun yang rapi hasil diskusinya, kemudian kirimkan ke nomor Pak Sat, nomor WA Pak Sat. Gitu nggih. Oke, lanjut, siapa berani? Dari contoh 1, silakan tentukan desil ketiga dan desil ke-8 dengan cara atau langkah yang sama dalam mencari nilai kuartil. Ya, ini silakan didiskusikan dengan kelompokmu. Boleh bertanya kepada Google, ya. Boleh tanya pada Google, bisa cari referensi lain. Silahkan dibuka buku siswa yang dari pemerintah itu ya. Di situ insya Allah lengkap terkait dengan penyelesaian atau terkait dengan materi statistika. Oke, lanjut. Oh iya, ini dulu. Diskusikan bersama kelompokmu dengan cermat dan sungguh-sungguh. Jadi, diskusinya harus sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kalian paham apa yang kalian diskusikan. Jadi, diskusi kalian tidak percuma. Jadi, ada hal yang bisa kalian dapatkan. Jadi, diskusikan dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan unsur kerapian dan keindahan. Jadi hasil diskusinya disusun dengan rapi. Kemudian kirimkan hasil diskusi via WA ke nomor Pak Sat. Tunggu. Oke, mungkin sampai sini ada yang pertanyaan? Seperti biasa, pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ataupun langsung japri via WA.
Baik, kita lanjut materinya, yaitu ukuran letak yang ketiga, persentil. Ya, sudah tanpa menjelaskannya sudah tahu ya. Persentil dari kata persen, itu berarti per 100. Artinya membagi statistik peringkat menjadi 100 bagian yang sama banyak. Pertanyaan, dilihat dari rumusnya, apakah ada hubungan kesamaan antara kuartil, desil, dan juga persentil? Nah, ada kesamaan atau tidak? Terus kemudian cari perbedaannya itu letaknya di bagian mana? Silahkan didiskusikan. Baik, kemudian diskusikan juga dengan kelompokmu. Di contoh 1 ini Pak Sat kasih datanya. Dari contoh 1 silakan tentukan persentil ke-30 dan persentil ke-60 dengan cara atau langkah yang sama dalam mencari nilai kuartil atau desil. Ya, diskusikan bersama kelompokmu dengan cermat dan sungguh-sungguh dengan memperhatikan unsur kerapian dan keindahan, kemudian kirimkan hasil diskusi via WA ke nomor Pak Sat. Jadi itu ya. Jadi seperti itu video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mungkin jika ada kata-kata Pak Sat yang tidak berkenan, Pak Sat mohon maaf. Selamat belajar dengan giat. Sekali lagi jangan lupa hasil diskusinya silakan dikirim ke nomor WA Pak Sat. Pak Sat tunggu sampai nanti malam jam 11.59, tidak boleh kelewatan. Karena kita juga harus belajar untuk disiplin, ya. Karena disiplin itu adalah penting. Disiplin itu kunci kesuksesan. Tiada orang yang sukses yang tidak disiplin. Itu ya. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.